历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Qinyang tidak ragu-ragu, dia adalah seseorang yang melindungi orang-orang di sekitarnya. Baik itu kakak tertua, kakak kedua, Xin Xin, Ziqing, Shuang Er, Lu Xuan, Sun Yu, atau Xiao Shuai, mereka telah bersamanya setiap hari dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Karena Ling Tian berani menyerang mereka, maka dia harus siap menerima kematian. Pergi. Pergi kemana? Tatapan Qinyang menjadi dingin, lalu berkata, halaman dalam Akademi Dewa, kita hancurkan markas utama geng Putra Surga. Siapapun yang menghalangi, bunuh. Melangkah maju, Qinyang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya tetap dingin. Saat ini, Qin Xin Xin, Lu Xuan, dan Sang Xiao Shuai tampak terkejut. Menghancurkan markas utama geng Putra Surga? Bukankah itu akan membuat Ling Tian gila? Pada saat itu, bahkan jika Dekan turun tangan, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan semuanya. Sebaliknya, Ye Ziqing, Yun Shuang Er, dan si tua pincang tetap tanpa ekspresi. Di keluarga Lan dari Kekaisaran Yunlan, Qinyang telah membunuh 5 orang berturut-turut, dan mereka semua adalah anggota inti keluarga Lan. Jika dia tidak takut pada hal itu, lalu mengapa dia harus takut pada seorang kaisar di Akademi Dewa? Beberapa sosok tiba di luar halaman dalam Akademi Dewa. Faktanya, Qinyang dan yang lainnya sudah mencapai tingkat Lingtai, yang berarti mereka sudah memenuhi syarat untuk menjadi murid roh. Di dalam Akademi Dewa, terdapat tingkatan murid yang jelas, murid luar, murid dalam, murid roh, dan anak roh. Murid roh tinggal di halaman dalam Akademi Dewa, di mana mereka akan diajarkan langsung oleh para tetua, dan sumber daya yang tersedia di sana jauh lebih unggul dibandingkan dengan murid luar maupun murid dalam. Puluhan ribu tahun yang lalu, murid roh setidaknya harus mencapai ranah jiwa, dan seseorang hanya bisa menjadi anak roh ketika mencapai ranah bela diri bumi. Tapi sekarang, ranah roda roh saja sudah bisa menjadi anak roh. Qinyang menggelengkan kepalanya dan melangkah ke dalam halaman dalam Akademi Dewa. Si pria pincang yang mendengar ini langsung merasa malu. Sebagai mantan dekan, dia hanya bisa mempertahankan Akademi Dewa dalam kondisi yang cukup stabil. Barulah setelah Tian An mengambil alih sebagai dekan, Akademi ini melahirkan seorang jenius luar biasa seperti Putra Surga. Beberapa sosok masuk ke dalam halaman dalam Akademi Dewa, namun mereka tidak langsung pergi ke markas geng Putra Surga. Sebaliknya, mereka menuju kediaman Tetua Li Huo. Namun, ketika mereka tiba di luar halaman kediaman itu, mereka melihat lebih dari selusin sosok mengepung tempat itu dengan rapat. Dan di depan kelompok itu, ada seseorang yang sangat dikenali oleh Qinyang. Tetua Chen Ran. Dulu, Qinyang telah menghancurkan kultivasi Chen Dongfeng sepenuhnya. Saat itu, pria tua ini ingin mencari masalah dengannya, tetapi justru mendapat pelajaran dari dekan. Sejak saat itu, Chen Ran menjadi tenang dan tidak banyak bergerak. Namun sekarang, dia muncul di sini. Pada saat ini, suasana di antara kerumunan sangat tegang, seolah-olah pertempuran besar bisa meledak kapan saja. Tuanku, sepertinya penatua Chen Ran dan orang-orang ini datang untuk membuat masalah, kata Yun Shuang Er. Tak usah terburu-buru. Qinyang berdiri di sudut dan berkata, lihat saja dulu, apa yang ingin mereka lakukan. Beberapa orang berdiri diam dan menatap keluar kediaman Patriark Lai Huo. Patriark Lai Huo, mengapa menyusahkan diri sendiri? Penatua Chen Ran menyeringai dan berkata, anak itu, Qinyang, kamu pikir dia bisa kembali hidup-hidup setelah tiba di Kekaisaran Yunlan? Kekaisaran Yunlan adalah salah satu dari 10 kekaisaran paling bergengsi. Di antara ribuan kekaisaran. Qinyang itu, hanyalah seekor domba yang masuk ke sarang harimau. Serahkan Qin Shan dan Qin Hai, aku tak akan mempermasalahkanmu. Kamu tetap bisa menjadi penatua, dan Putra Surga juga tidak akan menyusahkanmu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir mengangguk. Chen Xiao dan Chen Dongfeng yang mengikuti penatua Chen Ran juga menunjukkan ekspresi kejam. Terutama Chen Dongfeng. Terakhir kali ia keluar dari pengasingan dan ingin mencari masalah dengan Qinyang, justru malah dipermalukan. Pangeran, keluarga Ye, dan Pavilion Shengdan semuanya punya hubungan dengan orang itu. Tapi sekarang tidak masalah, Qinyang pasti akan mati.
Kalau dia tidak bisa membalas dendam langsung kepada Qin Yang, dia bisa melampiaskannya pada Qin Shan dan Qin Hai. Begitu Qin Yang mati, semua yang mengikutinya pasti binasa. Kakek sendiri yang turun tangan, bekerja sama dengan geng Putra Surga, dan membawa beberapa penatua. Patriark Lai Huo tidak akan mampu melindungi Qin Shan dan Qin Hai. Pergi! Mendengar itu, Patriark Lai Huo membentak, ini kediamanku, Chen Ran. Apa maksudmu membawa orang-orang mengepung rumah seorang penatua? Saat kepala akademi kembali, aku pasti akan melaporkan hal ini dan kamu akan dihukum. Hehe. Mendengar ini, Chen Ran menyeringai dan berkata, kepala akademi kembali? Masalah ini sudah terlanjur besar. Yang namanya hukum tidak menyalahkan banyak orang. Apa kepala akademi akan menghukum belasan penatua sekaligus? Kamu. Waktu yang aku berikan sudah habis. Serahkan dua bersaudara Qin Shan dan Qin Hai, atau aku akan menangkap mereka sendiri. Pergi. Patriark Lai Huo berteriak lagi, aku ingin lihat siapa yang berani bergerak hari ini. Begitu kata-kata itu jatuh, ia melangkah maju dengan aura membunuh. Untuk apa memaksakan diri? Chen Ran mendengus, maju satu langkah, kerumunan menyebar, dan ia mengayunkan telapak tangannya untuk menyerang Patriark Lai Huo. Namun, Patriark Lai Huo tidak mundur sedikit pun, melangkah maju, dan gelombang panas menyapu dari telapak tangannya. Boom! Suara berat terdengar, wajah Chen Ran seketika pucat, mundur satu langkah, dan keringat menetes dari wajahnya. Kamu bukan level 2 di alam jiwa. Chen Ran terlihat ketakutan. Kamu di level 4 alam jiwa, bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Patriark Lai Huo dengan bangga berkata, apa aku harus seperti kamu, terjebak di level 2 alam jiwa selamanya? Setelah kata-kata itu selesai, Patriark Lai Huo menghela napas dalam hati. Jika bukan karena Qin Yang, dia tidak akan bisa menembus ke tingkat 4 alam jiwa sekarang. Dulu, ketika Qin Yang melihatnya, dia berkata, demi saudara dan gurumu, aku akan memberimu beberapa petunjuk. Semoga kamu bisa mencapai alam marsyal bumi dalam hidupmu. Saat itu terdengar menggelikan. Tapi sekarang, dia menyadari betapa luar biasanya anak itu. Beberapa kata pendek dan misterius itu ternyata tepat. Setelah direnungi, barulah ia benar-benar mengerti maksud Qin Yang. Ia pun tak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hati, anak ini memang monster surgawi. Siapa di antara kalian yang ingin mencoba kemampuan orang tua ini? Patriark Lai Huo mendengus, kalau mau, ayo maju. Sebagian besar penatua di Akademi Dewa, baik di halaman luar maupun dalam, berada di alam roda roh, sedangkan para penatua berpakaian hitam adalah dari tingkat 1 hingga 5 alam jiwa. Adapun penatua inti berpakaian jubah putih, kekuatannya melebihi tingkat 5 alam jiwa. Namun, seluruh Akademi Dewa hanya memiliki kurang dari 100 penatua berpangkat tinggi, dan hanya belasan penatua inti. Dan belasan penatua yang muncul sekarang semuanya terkait erat dengan geng Putra Surga. Tapi sebagian besar hanya berada di tingkat 1, 2, atau 3 alam jiwa, sedangkan Patriark Lai Huo ada di tingkat 4. Siapa yang bisa menandingi? Lai Huo, kamu begitu percaya diri, bagaimana kalau aku yang mencoba menghadapimu? Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Begitu suara itu muncul, angin bertiup, kerumunan tersibak, dan seorang pria berjubah putih muncul. Ketika sosok ini muncul, semua orang sedikit terkejut. Penatua inti, Li Fengfeng. Melihat orang ini, Patriark Lai Huo pun terkejut. Penatua inti. Di seluruh Akademi Dewa, hanya ada belasan penatua inti, dan masing-masing punya bobot besar dalam akademi. Bahkan perintah kepala akademi pun tergantung suasana hati mereka. Tapi sekarang, Li Fengfeng muncul di sini. Seburuk apapun geng Putra Surga, mungkinkah penatua inti seperti Li Fengfeng berpihak pada mereka? Penatua Li, apa maksud Anda? Patriark Lai Huo sedikit menahan ekspresinya dan berkata, muridku Qin Shan dan saudaranya Qin Hai tidak bersalah. Geng Putra Surga menyakiti mereka tanpa alasan. Sekarang, mereka malah menuntut untuk diserahkan. Apakah Penatua Li juga setuju dengan geng Putra Surga yang menindas orang dengan kekuasaan? Li Fengfeng terlihat berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah putih, memegang kipas bulu, dengan sedikit uban di pelipisnya. Bukan begitu. Li Fengfeng tersenyum dan berkata, Qin Shan dan Qin Hai, sepertinya mereka memang melakukan kesalahan kan?
Penatua Chen Ran? Li Fengfeng menatap Chen Ran di sampingnya. Benar. Melihat Li Fengfeng datang, Chen Ran menjadi lebih percaya diri dan mendengus. Qin Shan dan Qin Hai pernah mengancam dan menindas lebih dari selusin murid perempuan akademi, dan dengan dukungan Qin Yang, memaksa mereka tidur sekamar. Salah satu murid perempuan itu hamil. Tapi Qin Shan khawatir aibnya terbongkar, jadi dia membunuh gadis itu untuk menutupi jejaknya. Begitu kata-kata ini keluar, Patriark Lai Huo langsung naik pitam. Ngawur! Patriark Lai Huo berteriak, kalian semua telah bersekongkol, memfitnah muridku. Sangat keterlaluan. Sepertinya penatua Lai Huo tidak terima. Li Fengfeng menutup kipas bulunya dan tersenyum. Kalau begitu, biar aku yang membuatmu bisa menerima. Begitu kata-kata itu selesai, Li Fengfeng maju selangkah, dan kipas bulu di tangannya tiba-tiba menyapu seperti senjata spiritual yang kuat. Kalau begitu, aku akan merasakan kekuatan penatua Li. Patriark Lai Huo sama sekali tidak mungkin menyerahkan Qin Shan dan Qin Hai. Pertarungan antara keduanya pun langsung meletus. Namun, Li Fengfeng adalah penatua inti dengan kekuatan tingkat 7 alam jiwa, sedangkan Patriark Lai Huo hanya di tingkat 4. Selisih 3 tingkat, terlalu besar. Belum sampai 3 jurus, tiba-tiba Li Fengfeng membalikkan telapak tangan, membuka kipas spiritual, dan hembusan udara yang muncul berubah menjadi seekor serigala yang menerjang Patriark Lai Huo dengan taring terbuka. Boom! Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Wajah Patriark Lai Huo pucat, dan seteguk darah menyembur keluar. Dengan suara dentuman keras, ia menabrak pintu halaman di belakangnya, jatuh ke tanah, dan menyemburkan darah lagi. Pada saat ini, suasana menjadi sunyi senyap. Tingkat ketujuh alam jiwa, penatua inti. Dengan status dan kekuatan seperti itu, bahkan kepala akademi pun tak bisa dengan mudah menghukum Li Fengfeng. Li Fengfeng! Patriark Lai Huo berteriak, kamu penatua inti, seorang ahli tingkat 7 alam jiwa, dan kamu rela tunduk pada seorang bocah Tianzi? Apa yang kamu tahu? Li Fengfeng tersenyum, Tuan Muda Tianzi sangat berbakat, dia pasti akan menjadi pilar utama Akademi Dewa di masa depan. Penatua Lai Huo, pandanganmu terlalu sempit. Kamu. Aku tanya terakhir kali, serahkan orangnya atau tidak. Patriark Lai Huo mengerang, meludahkan darah, dan memaki, Qin Shan adalah muridku. Kalau kamu ingin membunuhnya, lewati dulu mayatku. Aku ingin lihat, Li Fengfeng, berani tidak kamu bunuh penatua tetap? Kenapa aku tidak berani? Li Fengfeng mendengus dan melangkah maju. Tunggu. Sebuah suara terdengar. Sebuah sosok muncul dari dalam gerbang halaman. Berpakaian jubah biru muda, wajahnya pucat, rambut panjang diikat rapi, bibir tipis dan mata yang dalam, kalau dilihat lebih seksama, tampak mirip dengan Qin Yang. Itu adalah Qin Shan. Wajah Qin Shan saat itu terlihat sangat pucat. Ia berjalan dengan susah payah. Keringat terlihat di dahinya, seolah semua tenaganya terkuras hanya untuk berdiri di gerbang. Shan Er. Melihat ini, Patriark Lai Huo mencoba bangkit, tapi tidak mampu. Guru, Shan Er telah merepotkanmu. Qin Shan bersandar pada tiang pintu, menutup dadanya, dan batuk sambil berkata, guru sudah menganggap Shan Er seperti anak sendiri, Shan Er hanya bisa membalas di kehidupan selanjutnya. Qin Shan, akhirnya kamu keluar juga. Chen Dongfeng langsung berteriak, Qin Yang sudah mati, aku tak bisa balas dendam padanya, tapi kamu, jangan harap bisa lari. Qin Shan tersenyum pahit, apakah aku masih bisa lari? Adikku yang kedua sudah tak sadarkan diri. Kalau ada dendam, arahkan padaku saja. Tak sadarkan diri? Harus dibunuh, baru aku puas. Chen Dongfeng menggeram, kalau saja Qin Yang tidak dikirim ke Kekaisaran Yunnan untuk mati, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Lalu kenapa kamu tak membunuh aku saja? Sebuah suara tenang terdengar. Dari sudut kerumunan, Qin Yang dan yang lainnya muncul, berjalan perlahan. Qin Yang. Melihat Qin Yang, jari Chen Dongfeng gemetar seolah melihat hantu. Kelihatannya pelajaran terakhir kali belum cukup. Kali ini, kamu tidak akan lolos lagi. Qin Yang melangkah maju dengan tenang, mendekati Qin Shan. Kakak, kamu benar-benar hebat. Tubuhmu sampai begitu parahnya tapi masih bisa membuat murid perempuan hamil. Aku salut. Brengsek.
Mata Qin Shan memerah, darah mulai tampak di ujungnya. Dia tak takut mati, tak takut dihina. Yang dia khawatirkan adalah kedua adiknya. Qin Hai terluka parah dan tak sadarkan diri. Qin Yang entah hidup atau mati. Sebagai kakak, dia tak bisa berbuat apa-apa. Rasa tak berdaya itu terlalu menyakitkan. Kamu belum mati. Aku bilang, aku hanya pergi sebentar. Paling cepat 1 bulan, paling lama 3 bulan, aku pasti kembali. Qin Yang mengeluarkan sebuah buah berwarna biru dari tangannya. Kakak, makan ini. Buah kabut biru dari awan. Seruan kaget terdengar dari Li Fengfeng di tengah kerumunan. Buah kabut biru dari awan. Seruan ini langsung membuat semua mata memanas. Buah legendaris dari Kekaisaran Yunnan, butuh 5.000 tahun untuk tumbuh 1 butir, amat sangat langka. Bagaimana bisa Qin Yang memilikinya? Kakak, makanlah. Qin Yang berkata dengan lembut, dari apa yang kulihat, cederamu adalah karena kerusakan Ling Tai, sehingga membuat Ling Haimu tak stabil. Buah ini punya efek ajaib. Mungkin sangat membantu tubuh kakak. Qin Yang. Li Fengfeng menyela, berikan buah itu padaku. Aku akan menarik diriku dari konflik antara kalian dan geng Tianxi. Bagaimana? Pikirkan baik-baik. Jika kamu tidak menjadi musuh penatua inti tingkat 7 di alam jiwa, situasimu akan jauh lebih mudah. Pergi. Qin Yang hanya melontarkan satu kata. Pendek, padat, dan dingin. Ia berkata, buah sebagus ini, lebih baik kuberikan ke anjing daripada kepadamu. Kamu. Melihat Qin Shan menelan buah itu dan duduk bersila, Qin Yang berbalik perlahan, menyapu jubahnya, dan duduk santai di anak tangga depan rumah Lai Huo. Qin Yang berkata, baiklah, sekarang mari kita bereskan semua masalah ini. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Bereskan? Masalah apa? Qin Yang, apakah kamu tidak melihat situasinya sekarang? Chen Ran langsung berkata, Penatua Li, anak ini punya hubungan dekat dengan Pavilion Shengdan, keluarga Ye, dan putra mahkota. Mungkin nanti, dia bisa menyelamatkan diri. Sebaiknya kita lakukan sekarang. Jelas maksudnya, habisi Qin Yang sebelum bala bantuan datang. Baik dari Pavilion Shengdan, keluarga Ye, maupun putra mahkota, semuanya akan jadi masalah besar. Qin yang duduk di depan pintu tersenyum, Chen Ran, terakhir kali kamu lolos dari maut karena ditahan oleh si bocah tua itu. Sekarang, kamu cari mati lagi. Semua orang terkejut. Satu-satunya orang di seluruh Akademi Dewa dan Kekaisaran Beiming yang berani menyebut kepala Akademi, bocah tua, hanya Qin Yang. Kurang ajar. Nama kepala Akademi adalah tabu, kamu sebut begitu saja? Ini saja cukup untuk menghukummu, teriak Chen Ran. Menghukum aku? Di dunia ini, tak ada yang bisa menghukumku. Qin Yang tersenyum tipis, Chen Ran, aku sudah memberi jalan hidup. Kalau kamu tak mau, ingin mati, maka aku tak bisa membantu. Bocah, kamu pasti punya lebih dari 1 buah kabut biru dari awan. Berikan 1 sekarang juga, atau seluruh keluarga Qin akan lenyap. Li Fengfeng menatap penuh keserakahan. Buah itu terlalu berharga. Bahkan kalau harus melanggar aturan akademi, ia tetap harus memilikinya. Itu adalah kunci untuk menembus alam jiwa tertinggi, bahkan mungkin menembus gerbang alam marshal bumi. Tapi mendengar ini, Ye Ziqing dan Yun Shuang-er di samping Qin Yang langsung gemetar. Keluarga Qin akan musnah? Li Fengfeng, tamatlah kamu. Baru pertama kali aku dengar omongan sekonyol ini. Mata Qin Yang menyipit. Kamu mengancam keluarga Qin tak akan bisa hidup tenang. Tapi keluarga Li milikmu. Aku pastikan, tak akan tersisa satupun. Cari mati. Li Fengfeng melangkah maju dengan niat membunuh. Namun, di tengah kerumunan, sebuah sosok bersiap untuk bertindak. Itu adalah Immortal Tiandong. Si tua pincang yang belum muncul itu adalah karena permintaan Qin Yang, agar dia jangan bertindak. Tapi saat Li Fengfeng hendak menyerang Qin Yang, si tua pincang itu tak tahan lagi. Namun, di saat terakhir, tatapan tajam Qin Yang menatapnya tajam, seolah berkata, belum saatnya. Maksudnya sangat jelas, si tua pincang itu tidak boleh bertindak. Melihat mata Qin Yang, si tua pincang itu membuka mulut, namun akhirnya tidak berkata sepatah kata pun dan tetap berdiri di tempat.
Dia sudah mengerti maksud Qin Yang. Qin Yang tidak ingin dia muncul karena tidak ingin dikenali oleh para tetua. Jika dia maju, para tetua ini pasti tidak akan berani berbuat macam-macam lagi. Namun sekarang, Tian An entah sedang apa, dan Li Fengfeng tidak memiliki kekhawatiran sama sekali, karena tak ada yang bisa mengendalikan dirinya. Qin Yang memang sengaja ingin Li Fengfeng merasa tak punya batasan. Karena hari ini, Qin Yang datang untuk membunuh. Level 7 alam jiwa, di hadapanku, kamu terlalu sombong. Saat itu, Qin Yang masih duduk di tangga seperti seorang raja, menatap Li Fengfeng yang bergegas ke arahnya, dengan ekspresi tenang. Suza Kuling. Dengan teriakan rendah, Qin Yang mengibaskan telapak tangannya, dan seketika, di halaman luar Akademi Dewa, pilar ketiga dari 4 pilar suci gajah bergerak saat itu juga, berubah menjadi cahaya meteor dan menghilang. Banyak murid di halaman luar melihat pilar suci ketiga menghilang, masing-masing mereka terkejut. Apakah ini ketiga kalinya? Apa yang sedang terjadi belakangan ini? Pilar suci 4 gajah tiba-tiba menghilang dan kembali tanpa penjelasan. Sementara itu, suasana di halaman Akademi Dewa benar-benar hening. Kret. Setetes darah jatuh ke tanah, memecah kesunyian. Saat itu, di depan kediaman Lai Huo, sosok Li Fengfeng hanya 1 meter dari Qin Yang. Ia membuka kipas bulu di tangannya dan mengarahkannya ke Qin Yang. Hanya sejengkal jaraknya, tapi saat itu, Li Fengfeng tak bisa lagi melangkah maju. Tubuhnya dikelilingi bulu-bulu merah menyala yang menembus tubuhnya dan memakunya ke tanah, darah menetes deras. Seperti ditusuk tombak bulu yang tajam. Li Fengfeng, mati. Bulu-bulu berwarna merah terang, seperti gagang bulu, menusuk tubuh Li Fengfeng hingga berlubang seperti saringan. Mati, mati. Chen Ran dan yang lainnya benar-benar tercengang saat itu. Seorang tetua inti, ahli tingkat 7 alam jiwa, mati begitu saja. Qin Yang, bagaimana kamu melakukannya? Aku baru pergi 1 bulan, tak kusangka kalian bisa sebegitu beraninya. Sepertinya dulu aku terlalu lunak. Qin Yang menyapu pandangan ke semua orang dengan tatapan dingin. Tuk tuk tuk. Tiba-tiba, suara derap kuda terdengar. Dari sudut jalan, sekelompok pasukan bersenjata lengkap berlari dengan cepat. Pasukan itu tampak terlatih, tiap prajurit memiliki kekuatan tinggi, rata-rata di tingkat Lingtai dan Linglun. Pangeran. Melihat pemimpin pasukan itu, para tetua semua tercengang. Mengapa Pangeran Kekaisaran Beiming menerobos masuk ke Akademi Dewa? Dan dengan pasukan sebanyak ini, seperti akan terjadi berperang. Kepung. Ming Yu tak banyak bicara, langsung memberi perintah. Suara gemerincing baju besi menggema saat para prajurit segera mengepung area tersebut. Ming Yu melangkah cepat ke depan, menghampiri Qin Yang dan membungkuk hormat. Tuan Muda Qin, maafkan saya. Qin Yang memandang Ming Yu dengan tatapan datar dan berkata, aku ingin tahu, apa maksudmu berkata maaf padaku setelah sekian lama? Mendengar itu, Ming Yu terdiam. Qin Yang marah. Ming Yu segera membungkuk rendah, dan berkata pelan, Tuan Muda Qin, saya benar-benar minta maaf. Akhir-akhir ini terlalu banyak urusan di Kekaisaran. Ayah dan Dekan Tian An telah masuk ke dalam formasi besar Xuan Ming. Hingga sekarang belum ada kabar. Sedangkan Kekaisaran Ciyue, mereka telah mengirim banyak orang ke kota Beiming, mencoba mencari kesempatan untuk membunuhmu. Saya benar-benar tak sanggup menangani semuanya sendiri. Mohon hukuman dari Tuan Muda Qin. Mendengar itu, wajah Qin Yang menjadi dingin. Apa yang terjadi dengan formasi Xuan Ming? Saya tidak tahu secara rinci. Qin Yang perlahan berkata dengan dingin, lupakan, aku tidak menyalahkanmu soal ini. Di Akademi Dewa, pengaruh Sang Putra Surga terlalu dalam, kehadiranmu pun tak banyak berguna. Mendengar itu, Ming Yu menghela napas lega. Tuan Muda Qin, kali ini saya menangkap seseorang. Saya pikir Tuan pasti akan tertarik. Nanti akan saya bawa padamu. Baik. Qin Yang tak banyak berkata. Matanya melirik para tetua yang tersisa dan berkata, Akademi Dewa dibuka untuk mendidik para jenius Kekaisaran Beiming dengan ajaran bela diri terbaik. Putra Surga secara diam-diam membentuk kelompok demi kepentingan pribadi, bersekongkol dengan kalian para tetua, dia pantas mati. Sebagai para tetua Akademi, kalian lebih pantas mati. Qin Yang tampak begitu dingin dan membunuh.
Kak, kamu berani? Chen Ran sepenuhnya kehilangan akal. Tentu saja aku berani. Qin Yang mengangkat jarinya, dan suara paf-paf terdengar saat itu juga. Sejurus kemudian, di luar gerbang kediaman itu, terdengar jeritan menyedihkan, satu demi satu. Lebih dari selusin tetua, termasuk Chen Xiao dan Chen Dongfeng, semua roboh tanpa bisa melawan di bawah bulu-bulu Suzaku. Tanah menjadi merah oleh darah, sangat mengerikan. Tian Dongxian yang berada di belakang hanya bisa menghela napas panjang. Mungkin apa yang dilakukan Qin Yang ini bisa dianggap sebagai membersihkan kanker dalam Akademi Dewa. Namun dengan ini, Akademi juga kehilangan banyak tetua tingkat tinggi, yang tentu merupakan kerugian besar. Qin Yang menepuk-nepuk tangannya, berdiri, lalu menatap Qin Shan. Di mana kakak kedua? Di dalam. Saat itu, Qin Shan masih dalam keadaan terkejut. Puluhan tetua tingkat alam jiwa dibunuh begitu saja, tanpa ampun, betapa kuatnya. Adiknya ini sungguh, kekuatannya tak terbatas. Di dalam kamar Patriark Lai Huo, beberapa sosok berdiri diam. Qin Yang bangkit dari tempat tidur dan menghela napas. Bagaimana? Kakak kedua bagaimana, adik? Qin Shan bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. Qin Yang tersenyum ringan. Tidak apa-apa? Bagaimana mungkin tidak apa-apa? Sejak Qin Hai terluka, ia mengalami koma. Bagaimana bisa dikatakan tidak apa-apa? Jangan khawatir, kakak. Dalam 10 hari, kakak kedua akan bangun, dan dia akan sangat berbeda. Qin Yang mengatupkan bibirnya, tersenyum, yang penting kamu sembuhkan luka-lukamu dulu. Setelah memberi beberapa pesan pada Qin Shan, Qin Yang pun keluar dari kamar. Di halaman, Ming Yu dan para penjaga berdiri dengan hormat. Melihat Qin Yang keluar, wajah Ming Yu sedikit tenang. Ceritakan soal formasi besar Xuan Ming, dan juga rencana kekaisaran Qi Wei. Baik. Ye Ziqing dan Yun Xuanger mengikuti di belakang Qin Yang. Di halaman Akademi Dewa, Qin Yang dan Ming Yu berjalan di depan, Ye Ziqing dan Yun Xuanger di belakang, dan para pengawal mengikuti diam-diam dari belakang. Hanya itu. Ming Yu menghela napas dan berkata, formasi besar Xuan Ming telah berubah sejak Anda pergi. Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa muncul dari bawah tanah. Selain itu, Qi Weisheng dari Kekaisaran Qi Wei tampaknya mendapat perintah untuk menangkapmu. Mereka ingin menggunakanmu sebagai alasan untuk melancarkan perang ke Kekaisaran Beiming. Mendengar ini, Qin Yang mengangguk. Aku akan memeriksa masalah formasi besar Xuan Ming itu. Sedangkan Qi Weisheng itu, bunuh saja dia. Dibunuh? Hati Ming Yu bergetar saat itu juga. Namun di permukaan, dia tetap berkata dengan hormat, baik. Ayah Kaisar pernah berkata, apa yang dikatakan Qin Yang adalah hukum. Kali ini Qin Shan dan Qin Hai mengalami kecelakaan, Qin Yang masih berbaik hati tidak menyalahkannya. Sedangkan soal memenggal Qi Weisheng, apapun yang terjadi setelahnya, itu bukan urusannya lagi. Qin Yang bilang bunuh, ya tinggal bunuh saja. Semua orang berjalan menyusuri jalan dan tiba di depan sebuah rumah mewah, lalu berhenti. Di Akademi Dewa, para tetua memiliki kediaman mereka sendiri, dan para murid serta putra spiritual juga memiliki rumah masing-masing. Saat ini, tempat Qin Yang dan yang lainnya berhenti adalah markas utama geng Tianzi di Akademi Dewa. Qin Yang menatap gerbang megah itu dan berkata, jauh lebih megah daripada rumah tetua Lai Huo. Ming Yu mengangguk, tapi tak berkata sepatah kata pun. Kali ini, orang-orang di sekitar Qin Yang terkena pukulan besar, semua karena geng Tianzi ini. Meskipun pemimpin geng itu adalah kaisar sekalipun, Qin Yang tidak akan melepaskan mereka. Ling Tian, keluar! Suara rendah terdengar saat itu juga. Qin Yang berdiri di luar halaman dengan tangan di belakang, dan berkata dengan penuh wibawa. Hahaha. Dan dengan teriakan Qin Yang itu, sosok-sosok dari dalam rumah langsung berhamburan keluar. Yang memimpin adalah seorang pria berambut panjang, auranya tidak rendah, wajahnya dingin, dan ia menatap semua orang dengan tatapan tajam. Aku tak tahu siapa kamu, berani sekali datang ke sini. Qin Yang, kamu berani kembali ke sini? Pemuda itu menatap Qin Yang dan menyeringai. Apa? Kekaisaran Yunlan melepaskanmu begitu saja? Atau, karena kamu tak ada harganya sama sekali di mata mereka, jadi tak layak dibunuh? Siapa kamu?
Qin Yang menatap pria itu dengan tenang. Aku Wang Ke, salah satu dari 5 murid utama geng Tianxi. Wang Ke mendengus, lalu berkata, Kekaisaran Yunlan mungkin melepaskanmu, tapi geng Tianxi kami tidak akan melakukannya. Qin Yang, kalau kamu datang untuk mati, jangan salahkan siapapun nanti. Tapi aku sarankan, lebih baik kamu pergi dan melihat kakak dan adikmu dulu. Aku sudah melihat mereka baik-baik saja, jawab Qin Yang acuh tak acuh. Aku malas bicara omong kosong, suruh Ling Tian keluar. Hah? Sudah melihat? Kakak dan adikmu itu sebentar lagi akan mati, kenapa kamu tenang-tenang saja? Siapa bilang mereka akan mati? Mereka hidup dengan nyaman, jawab Qin Yang. Aku sudah bilang, aku malas omong kosong, suruh Ling Tian keluar. Anak kurang ajar, kakak dan adikmu mungkin sedang dipenggal tetua Li Feng Feng sekarang, dan kamu masih berpura-pura tenang di sini. Kalau kamu sempat, pergilah lihat mayat mereka, mungkin masih hangat. Terlalu banyak omong kosong. Ziking, tampar mulutnya. Qin Yang mendengus dingin. Wang Ke ini kepalanya keras sekali. Ye Ziking maju dan mengayunkan cambuknya. Saat cambuk panjang itu melayang ke udara, wajah Wang Ke langsung berubah pucat. Tingkat 5 alam roda roh. Kekuatan Ye Ziking saat ini sudah mencapai tingkat ke-5 alam roda roh. Wang Ke tercengang. Padahal setengah tahun yang lalu, Ye Ziking masih berada di alam lautan roh. Kini, melewati alam lingtai hingga ke tingkat ke-5 roda roh, kecepatannya hanya bisa dibandingkan dengan putra surga dan Ling Tian dari geng putra surga. Perempuan ini bukan orang biasa. Mingyu, bawa orangmu dan hancurkan rumah geng Tianxi ini. Qin Yang berbicara dengan ringan, dan Mingyu langsung mengangguk. Dia tidak menerima kabar apapun tentang penderitaan terhadap Qin Shan dan Qin Hai. Itu kelalaiannya. Sekarang saatnya menebus kesalahan. Bicaramu besar sekali, Qin Yang. Saat penjaga bersirah emas melangkah keluar, sebuah suara terdengar dari dalam rumah. Langkah demi langkah, muncul seorang pemuda berbaju putih, bertubuh tegap, berpakaian bersih dan rapi. Tatapannya tajam, wajahnya bersih dan memancarkan pesona yang unik. Melihat lebih dekat, auranya benar-benar luar biasa. Ling Tian. Qin Yang. Tatapan keduanya bertemu saat itu juga, dan tekanan tak terlihat langsung menyebar. Ling Tian tersenyum tipis dan berkata, seharusnya dulu aku membunuhmu, mungkin semuanya tidak akan seperti ini sekarang. Tapi itu tidak penting sekarang. Walaupun aku tidak tahu kenapa gerbang bintangmu diambil dan kamu masih bisa hidup, tapi hari ini, kamu pasti akan mati. Ling Tian menatap Qin Yang dengan tenang. Sudah lama tak bertemu, kamu sudah mencapai tingkat 7 alam lingtai. Bagus, hanya sedikit di bawahku yang memiliki gerbang bintangmu. Singkirkan pikiran kecilmu yang ingin memprovokasiku. Qin Yang tersenyum puas, aku tak pernah menganggapmu serius. Kalau kamu tak berada di kota Beiming selama ini, sudah lama kamu aku bunuh. Jika dia masih Qin Yang yang dulu, Ling Tian memang akan menjadi masalah besar. Tapi setelah ingatan dari 9 kehidupan dan 9 dunianya kembali, dan memahami seluruh masa lalunya, Qin Yang tidak menganggap Ling Tian sebagai ancaman. Dia tidak layak. Alasan Qin Yang ingin membunuh Ling Tian sangat sederhana, untuk merebut kembali gerbang bintangnya. Jika Ling Tian ingin terbang tinggi, Qin Yang tidak akan membiarkannya. Jika dewa menghalangi, bunuh dewa. Jika Buddha menghalangi, bunuh Buddha. Bahkan jika Kaisar mendukung Ling Tian, dia pun akan Qin Yang bunuh. Mendengar ini, mata Ling Tian sedikit menyipit. Qin Yang sekarang sangat berbeda dibandingkan saat di kota Lingyun. Sikapnya benar-benar berubah. Qin Yang, status seorang kaisar bukanlah sesuatu yang bisa kamu tantang. Aku sarankan kamu menyerah saja. Jika kamu menentang kaisar, keluarga kerajaan Kekaisaran Beiming, Pavilion Shengdan, keluarga Ye, semua yang kamu anggap pendukungmu pun tidak akan bisa melindungimu. Mendengar itu, Qin Yang menggeleng dan tersenyum. Kamu salah paham. Qin Yang dengan tenang berkata, mereka bukan pendukungku. Kalau kamu ingin tahu siapa pendukungnya, akulah pendukung mereka. Begitu kata-kata itu keluar, Mingyu dalam hati langsung setuju. Ayah Kaisar memang memperlakukan Qin Yang sebagai pendukung, untuk mendukung ambisinya. Saat itu juga, Ye Ziking dan Yun Xuang Er sangat mengiyakan dalam hati. Bagi Qin Yang, baik keluarga Ye,
Pavilion Shengdan, Kekaisaran Beiming maupun Kekaisaran Yunnan, tidak ada yang dia takuti. Sudah lama tak bertemu, ternyata kamu jadi begitu sombong, ejek Ling Tian. Tuan Ling, menurutku anak ini tidak tahu diri, bunuh saja dia. Kamu tidak perlu turun tangan. Ling Tian melambaikan tangan dan menatap Qin Yang. Qin Yang, di Akademi Dewa ini ada tempat bernama tebing hidup dan mati. Aku tidak akan mengeroyokmu, ayo bertarung 1 lawan 1 secara adil. Konyol. Ye Ziqing mengejek, pertarungan adil? Kamu di alam roda roh tingkat 1, sedangkan tuanku di alam lingtai tingkat 7. Ini kamu sebut adil? Begitu ucapan itu keluar, Ling Tian tertawa ringan dan berkata, menurutku, itu sudah cukup adil. Menatap Qin Yang, Ling Tian kembali berkata, bagaimana? Berani atau tidak? Walau aku agak terganggu kamu mencuri kata-kataku, tapi karena kamu menyerahkan dirimu untuk mati, aku akan mengabulkannya. Qin Yang tersenyum. Tuan. Saudara Qin. Ye Ziqing, Ming Yu, dan yang lainnya terkejut saat itu juga. Seorang kultivator di tingkat roda roh telah menyatukan cakra, menghubungkan 9 laut roh dan 9 pondasi roh. Energi spiritualnya kaya, stabil, dan sangat eksplosif. Itu bukan tandingan bagi kultivator di tingkat pondasi roh. Tidak apa-apa, Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, kalau aku tidak membunuh anak ini, hatiku tidak akan tenang. Dia ingin mati, jadi aku akan mengabulkannya. Mendengar ini, Ling Tian hanya menggeleng sambil tersenyum. Qin Yang tidak tahu betapa kuatnya dirinya, dan betapa kuatnya sang putra surga atau Tianzi. Di seluruh Kekaisaran Beiming, Tianzi sama sekali tak punya rasa takut. Dan Kekaisaran Beiming yang begitu besar, di mata Tianzi sekarang, hanyalah sebutir debu. Betapa lucunya Qin Yang bodoh dan sombong ini, bahkan tidak menyadari betapa mengerikannya Tianzi. Saat itu juga, semua orang menuju tebing hidup dan mati. Tebing ini adalah tempat terkenal di Akademi Dewa. Disinilah para murid dan anak roh menyelesaikan perselisihan pribadi mereka. Begitu seseorang naik ke tebing itu, hidup tak lagi berarti. Dari 2 yang bertarung, hanya 1 yang bisa turun. Jika keduanya mencoba bertahan, maka sesuai aturan akademi, keduanya akan dibunuh. Saat itu, di tebing tersebut, belum banyak orang. Namun, dengan kedatangan Qin Yang dan Ling Tian, banyak murid Akademi Dewa berdatangan begitu mendengar kabar tersebut. Sudah lama tidak ada duel di tebing hidup dan mati. Ling Tian adalah anak roh baru yang dipromosikan sebulan lalu, berada di tingkat roda roh pertama. Sedangkan Qin Yang telah menimbulkan cukup kehebohan di akademi beberapa bulan terakhir, namanya cukup dikenal. Banyak orang tidak menyangka bahwa keduanya ternyata memiliki dendam. Kerumunan semakin ramai. Semua orang tahu Ling Tian adalah anggota geng Tianzi, bahkan sekarang dia yang memimpinnya. Qin Yang benar-benar nekat kalau sampai berani memprovokasi Ling Tian. Keduanya kini berdiri di tebing itu, dikelilingi oleh suara-suara diskusi. Ling Tian berkata dengan tenang, Qin Yang, aku benar-benar terkejut kamu belum mati. Tapi kesalahan terbesarmu adalah menghancurkan keluarga Lingku. Awalnya, aku ingin membiarkanmu hidup, tapi ternyata aku terlalu lembut. Qin Yang menjawab datar, berhentilah pura-pura menjadi serigala berbulu domba. Sebenarnya, aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena Ling Tian mencuri gerbang bintangnya, mungkin ingatan kehidupan Qin Yang sebelumnya tidak akan pernah terbangun. Dari sudut pandang itu, Ling Tian secara tak langsung telah membantunya. Tenang saja, aku akan menyelesaikan pertarungan bodoh ini dengan cepat dan melemparkanmu dari tebing hidup dan mati. Ling Tian menjawab dingin, untuk ayahku dan keluargaku, kamu harus mati. Banyak omong. Qin Yang mengibaskan tangannya, dan tongkat pemukul anjing muncul di tangannya. Tongkat tipis yang tampak biasa, namun pada kehidupan pertamanya dulu, ia sering menggunakannya, dan mengandung aura dirinya saat menjadi kaisar. Itu saja sudah cukup untuk menjadikan tongkat itu jauh lebih unggul dari banyak senjata spiritual lainnya. Ling Tian menyeringai, lalu sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Senjata spiritual tingkat 3, pedang api ungu. Di tengah kerumunan, seseorang berteriak terkejut. Pedang api ungu adalah senjata spiritual tingkat 3, dan dulunya adalah pedang milik Tianzi.
Saat Tianzi baru masuk tingkat roda roh, ia menggunakan pedang ini untuk mengalahkan murid-murid lain dan membangun reputasinya. Seiring kekuatannya meningkat, pedang itu jarang digunakan lagi, tapi namanya tetap hidup di hati para murid. Kelihatannya Tianzi benar-benar menganggap Ling Tian sebagai penerusnya, gumam seseorang. Tianzi adalah murid paling kuat di seluruh Akademi Dewa. Bahwa Ling Tian dibimbing olehnya sudah luar biasa. Sedangkan Qin Yang hanya di tingkat pondasi roh tingkat ke-7. Terimalah kematianmu. Ling Tian mengayunkan pedang panjangnya, langsung menyerang. Qin Yang hanya menggeleng. Harus diakui, dari 9 kehidupannya, kehidupan keempat adalah sebagai kaisar pedang Qin Yun yang sangat dihormati. Maka, melihat Ling Tian menggunakan pedang di depannya terasa seperti anak kecil sedang bermain-main. Swiss. Dengan satu gerakan, Qin Yang mengayunkan tongkatnya. Dengan tongkat pemukul anjing, hari ini dia akan menghajar Ling Tian sepuasnya. Keng. Pedang dan tongkat saling bertabrakan, suara nyaring menggema di telinga semua orang. Semua orang memandang tongkat kayu di tangan Qin Yang dengan takjub. Tongkat yang hanya setebal ibu jari dan sepanjang 1 meter lebih itu, bisa menahan serangan pedang spiritual tingkat 3 tanpa patah. Tongkat itu jelas bukan senjata biasa. Tian Dongxian, yang juga ada di sana, memandang tongkat itu sambil sedikit mengernyit. Akademi Dewa punya sejarah panjang, dan meski kini sedang merosot, banyak kitab kuno masih tersimpan. Ia teringat akan satu catatan, bahwa leluhur Lazuli adalah guru dari Venerable Qin Yun, dan leluhur mereka adalah Kaisar Jiuyo. Dulu, Kaisar Jiuyo pernah tinggal di Kekaisaran Beiming, mengajar leluhur Lazuli dan Kaisar Mingyuan, pendiri kerajaan itu. Ia ingat, dalam salah satu kitab kuno diceritakan bahwa Kaisar Jiuyo pernah menghajar 2 orang itu hanya dengan tongkat kayu. Melihat tongkat di tangan Qin Yang, ekspresi Tian Dongxian berubah, ia sepertinya memahami sesuatu. Dum! Suara benturan terus bergema, dan pertarungan di antara mereka semakin intens. Serangan Ling Tian semakin dingin dan mematikan. Setiap jurus diarahkan ke titik vital Qin Yang. Namun, Qin Yang selalu berhasil menghindar dengan tepat waktu. Kelihatannya kamu punya sedikit kemampuan. Ling Tian tidak marah, justru tersenyum, tapi ini jadi lebih menarik. Kalau kamu terlalu lemah, aku tak akan bersemangat. Berhenti berkata sombong. Qin Yang berkata, memangnya kamu bisa membunuh lawan hanya dengan omongan? Ucapan itu menyulut amarah di mata Ling Tian. Qin Yang telah berubah. Setelah kehilangan gerbang bintangnya, bukannya jatuh, ia malah semakin kuat dan menentang segalanya. Kalau begitu, tak perlu basa-basi lagi. Ling Tian mendengus, dan berteriak, gerbang bintang, buka. Tiba-tiba, aura luas mengalir dari tubuhnya. Seolah dari suatu tempat di langit, kekuatan besar turun dari langit dan bumi. Mata Qin Yang menyipit, dia tahu itu adalah kekuatan bintang. Seorang kultivator yang membuka gerbang bintang bisa menerima kekuatan dari bintang-bintang di langit dan menggunakan seni bintang. Kedua hal itu adalah karunia dari langit dan bumi, dan karena itu, para kultivator yang membuka gerbang bintang disebut prajurit yang ditakdirkan oleh bintang. Ling Tian melambaikan tangannya saat itu juga. Pedangnya meluncur keluar tanpa suara, namun aura membunuhnya justru semakin kuat. Pedang ungu. Sebuah tusukan pedang dilancarkan, dan kali ini, kecepatannya lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Tak ada yang pernah mendengar tentang jurus pedang ungu, namun semua orang menebak dalam hati bahwa jurus pedang ungu ini kemungkinan besar adalah jurus roh bintang. Jurus roh bintang, dikeluarkan secepat ini? Qin Yang memandang lawannya dengan dingin, menggenggam erat tongkat tipis di tangannya saat ini. Kalau begitu, mari kita buktikan. Apakah jurus roh bintangmu lebih kuat, atau tongkat anjingku yang sederhana ini? Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.